Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo. Bisa live chat sama penyiarnya juga. Terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru. Juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Svara.
Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Sfara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Aman dari depan ke habis. Mau sekali putar. Terlalu aman. Nof. Jangan terlalu rapat ya di bagian-bagian yang sepi. Bagian mana? Di bagian-bagian agak sepi jangan terlalu rapat, jangan duk. Iya. Jangan terlalu. Bagian yang semestinya itu doang kan? Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Pakai ini aja. Job dadakan. Ambil job krunya. Oh, enggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai sisi aja, pakai.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Senang sekali ya kita bisa bergabung lagi dalam acara nongkrong bareng bersama Kak Sam dan Kak Novi. Ya, Spider-Man yang terkenal di Indonesia di Pecenongan. Kalau mau lihat Spider-Man Kak Novi ya sedang makan martabak ya. Ya. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang ada di Hong Kong pendengar kita, di Taiwan, di Macau, di Korea, di Malaysia, juga ada di Jepang, ada di Singapura ya. Kita ketemu lagi di acara Radio Nongkrong Bareng untuk kesempatan hari ke-17 sudah bulan Desember tahun 2022 ini. Kak Sam milenial yang fantastik, yang baik hati dan tidak sombong, serta rajin menabung, doyan sate. Saya kan Novi Spider-Man. Sate. Saya kan Novi Spider-Man yang fantastik, main blasting. Too good ya. Kita ketemu lagi di acara nongkrong bareng yang lewat Facebook. Di mana malam minggu ini kita menghangatkan diri karena di Hong Kong cuacanya sudah winter ya, sudah dingin. Jadi kita ngerujel di balik selimut itu loh ya, sambil bercengkrama kembali melalui pendengaran yang terdengar lewat Facebook bersama Kak Sam, Kak Novi dan tamu kita. Seperti biasa minggu ketiga kita ada Pak Pangku Rubiono yang mungkin nanti akan tergabung, dan juga ada seorang lagi guest star ya, bintang tamu. Nah, bintang tamu kita ini akan kita dengar suaranya beberapa saat lagi. Dan bintang tamu kita malam ini yang hadir luar biasa. Beliau seorang wanita kebetulan ya. Karena dengan Pak Pangku beberapa waktu lalu ada no riba, salam sinergi, go berkah, no judi trading, no tipu-tipu itu. Kemudian iya, Pak Hidayat ya. Jadi salam sinergi, no riba, go berkah, no judi, no trading, no tipu-tipu. Itu slogannya Pak Hidayat ya, seorang pengusaha pupuk. Sebelumnya juga dari Taiwan adalah siapa ya waktu itu, Pak Anto ya, Pak Anto Budianto, pengusaha cabe ya. Dia bilang, wah kalau cabe paling pedes tuh cuannya, untungnya. Baik, nah giliran yang sekarang ini luar biasa, udah pasti berbeda. Karena beliau seorang wanita. Dan seorang wanita ini yang pernah juga bekerja di Taiwan, pernah berada juga di Taiwan, selain bekerja, pernah berada di Taiwan. Kita sempat ngobrol sebentar, kira-kira 1 menit lebih, tentang kegiatan Ibu Anita namanya, Ibu Anita Rahman, dan beliau berada di Blitar saat ini, sejak kepulangannya dari Taiwan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anita. Selamat malam, Kak Novi, dan selamat malam buat teman-teman pendengar nongkrong bareng. Salam kenal, saya Anita Rahman dari Blitar. Sehat Ibu? Alhamdulillah Mbak sehat. Anita. Alhamdulillah. Ya, karena kita menjaga kesehatan adalah satu hal yang penting ketika kita harus melakukan hal-hal yang juga kegiatan sehari-hari ya Mbak Anita ya. Iya, betul sekali. Bisa memiliki jiwa yang sehat, tenaga yang kuat, dan hati yang sehat juga. Ya, lahir batin kita sebaiknya harus laras, harmonis, sehat jasmani, kemudian sehat rohani, spiritual ya, dan lain sebagainya. Itu adalah satu cara supaya kita bisa meraih sesuatu impian kita, katakanlah seperti itu ya Ibu Anita Rahman ya. Iya betul Pak. Tadi saya katakan Bu Anita Rahman pernah berada di Taiwan ya, kemudian pulang ke Indonesia. Mungkin sebagai pembuka Bu Anita Rahman bisa bercerita tahun berapa waktu di Taiwan, kemudian bagaimana bisa bertemu dengan Pak Pangku Rubiono ya, dan kegiatan utamanya Bu Anita di sana sebagai
PMI atau lain-lain, silakan di-share ke kita, Bu Anita. Oh iya. Monggo, Mak. Ya, baik. Terima kasih Kak Novi, Kak Sam atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya sedikit bercerita tentang saya. Dulunya pernah jadi TKI di Taiwan. Nah, setelah itu saya bertemu dengan Pak Pangkuh saat saya membuat organisasi relawan TKI yang ada di Taiwan waktu itu. Setelah itu karena Pak Pangkuh sebagai Kepala Bidang Ketenagakerjaan, saya bersinergi sama kedutaan KDI di Taiwan bersama kepolisian di Taiwan gitu. Jadi kenal sama beliau begitu. Setelah itu di sana cukup lama. Waalaikumsalam. Ya, cukup lama. Mungkin dilanjut dulu. Iya. Mungkin karena hujan kali. Nggih. Saya di Taiwan bekerja juga ikut organisasi tersebut. Setelah itu saya berpikir untuk masa depan anak. Kalau anak ikut nenek ikut rumah, itu mungkin untuk pendidikannya juga tidak maksimal. Jadi saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ya, sebelum berlanjut mungkin saya sapa Pak Pangku yang sudah gabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pangku. Iya, sudah siap. Ya. Ada eho ya. Tadi ini kayaknya kena air ini. Iya. Basah. Sehat Pak Pangku? Sehat. Kalau Pak Sam sukanya basah-basah. Bapak ngerjain apa aja nih belakangan ini? Oh, macam-macam yang saya kerjain. Apa aja dikerjain lah sama Bapak ya. Ya, karena macam-macam, satu pun nggak ada yang dijalanin akhirnya karena kebanyakan. Saya dengar angkat-angkat jemurannya. Iya, jemuran tetangga tapi tetangganya cakep. Saya punya tetangga janda, Pak Pangku ya. Itu jemurannya kadang-kadang perabotannya perempuan ya digantung. Gede-gede sampai saya mikir kok sebesar ini gitu loh ya. Iya benar. Oh ya sudahlah ya. Cuman saya nggak ngangkat. Tempatnya aja segede itu gitu Kak. Bagaimana isinya gitu kan? Saya sambil jalan mau sambil jalan. Oh, ini kayaknya ukurannya double XX. L-nya 3 nih kayaknya. Ya. Oh, tapi yang gede kan cuma sebelah, yang sebelah enggak. Itu udah. Tapi ada yang 3 Pak. Ada yang 3. Biasa 2, ini ada 3. Ya. Oh. Jadi mungkin itu special order ya. Oh, khusus tolong bikinin saya yang untuk BH-nya atau bra-nya yang 3. Nah, itu Kasem juga temennya ada yang 3 itu. Berarti ini ada hujan kali ya. Iya, Bapak. Ya ini pengaruh hujan katanya. Pengaruh hujan mempengaruhi saraf. Ya. Saraf senang. Saraf senang. Incerannya jadi di jemuran jadinya. Di jemuran. Ya. Tapi senang kita bisa. Ya. Kita senang bisa mendengar suara Pak Pangku yang sebulan lalu dengan no riba, no judi trading, no apa gitu ya. No tipu-tipu. No tipu-tipu ya. Dan malam ini ya tadi kita sudah berbincang sedikit Pak Pangku. Saya menanyakan bagaimana bisa ketemu dengan Pak Pangku dan ternyata Mbak Anita Rahman juga seorang PMI yang aktif di organisasi di Taiwan ya. Mungkin dipersilakan
Mbak Anita, bagaimana dengan setelah itu bertemu dengan Pak Pangku? Ini kebetulan ada apa yang dibicarakan atau kegiatan apa yang dilakukan bersama Pak Pangku untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan positif ya, ketika berada di Taiwan, dan berapa tahun tuh? Kalau Pak Pangku terkenalnya kan bapaknya TKI, Mas Novi. Jadinya saya nyindir saja sama Pak Pangku. Ke pelabuhan, kemana gitu saya nyindir sama Pak Pangku untuk membantu teman-teman TKI di sana. Iya. Pak Pangku itu di mana-mana ada Kak Novi. Tiba-tiba di stasiun pakai topi nongkrong gitu. Wah. Tiba-tiba di mana gitu ada Pak Pangku gitu. Iya. Nanti diceritain lagi ya, kira-kira apa yang selama ini Pak Pangku tidak pernah mengungkapkan kepada kita, sharingnya. Kira-kira kegiatan beliau apa lagi? Mbak Anita Rahman berapa tahun di Taiwan, Mbak? Cukup lama Mas Novi, saya 6 apa 8 tahunan gitu loh. Oh, nggak begitu lama, ada yang 24 tahun di Hong Kong. Waduh. Sampai expired itu. Sudah beranak pinang Mas Novi itu. Benar, tanya Kasem itu. Kemarin ngurusin orang yang udah 40 tahun di Hong Kong, nggak mau pulang. Tidak mau pulang. Kasihan Pak Sam dong itu. Kasihan saya. Iya, kasihan mau pulang. Gak dapet yang muda. Nanti tiba-tiba ada pengaduan, Pak, anaknya Pak saya melahirkan. Kasihan. Kasihan. Nggak dapet jatah yang muda. Iya. Iya, nggak semuanya expire. Jadi dari 10, 8 expire Pak Manggu yang datang ke KSM. Ya. Yang 2 hampir expire. Ya hitungannya begitu. Kenapa nggak lama Mbak Anita Rahman? Kenapa cuma sebentar? Karena anak saya kan di sini Kak. Anak saya di sini dirawat orang tua saya. Oke. Ya. Oke. Terus? Iya Mbak. Iya. Terus kalau menurut saya, orang tua saya sangat menyayangi anak saya. Jadinya pendidikan itu harus saya sendiri yang harus handle anak saya begitu. Kalau orang tua saya kan yang namanya cucu tuh kasih sayangnya tuh sepertinya melebihi dari ibunya sendiri gitu. Terus semua dimanja apa itu. Tapi jadi harus beda sama ibu ya. Iya, betul. Ya, jadi pendengar radio nongkrong bareng semua. Iya. Memutuskan untuk pulang Mbak Anita karena hatinya terdorong untuk memberikan kasih sayang seutuhnya ya. Iya, betul. Iya. Sekali anak salah jalan, bagaimana kita mengembalikan sangat sulit nanti menurut saya Kak Novi. Iya. Ada orang bijak yang mengatakan jangan meninggalkan seseorang untuk sesuatu. Ya, tapi tinggalkan sesuatu untuk seseorang. Iya. Artinya mengejar sesuatu kan bisa aja mengejar uang, mengejar apa, karir dan lain sebagainya. Tapi harus meninggalkan seseorang dalam hal ini. Pendengar radio nongkrong bareng ya, semua yang sedang ada di Facebook silahkan live chat, ingin bertanya, ingin ikut gabung ya. Ada Mbak Anita Rahman. Beliau ini ex Taiwan, pernah bekerja di Taiwan, tapi aktif di organisasi yang berkaitan dengan Pak Pangku Rubiono, seorang bapak TKI Taiwan, sekarang menjadi seorang pengusaha. Boleh saya katakan begitu ya, Mbak Anita ya, di Blitar sana ya. Iya, betul Blitar. Iya. Selanjutnya mungkin geser setelah mau pulang itu Mbak Anita, apa ada yang di pikiran? Yang ada di pikiran apakah saya ingin pulang terus mandiri dalam arti berusaha menjadi seorang pedagang atau seorang pengusaha dalam
sebuah bidang. Sudah niat dari Taiwan atau itu nanti di Indonesia baru ketemu, oh saya pengen jadi pengusaha atau niat saya pengen jadi apa gitu. Apa yang ada di pikirannya Mbak Anita waktu mau pulang gitu? Ketika selain kasih sayang anak, ya silakan Mbak. Iya. Kalau cita-cita saya kan sudah bekerja sama orang itu sudah cukup lama ya Kak Novi ya. Jadi saya berpikir, masa harus begini terus sih hidup saya gitu loh. Saya harus bisa membuat sesuatu sendiri. Harus menjadi membuat sesuatu yang bisa merekrut orang lain juga seperti itu. Jadi saya pernah bekerja juga. Harusnya saya juga lebih bisa menjadi diri sendiri, itu intinya Kak Novi. Jadinya ya terus mencoba itu tadi. Yang dicoba apa Mbak Anita? Saya pernah membuat usaha sharing sama teman gitu ya. Saya tidak usah memberitahu usaha apa gitu. Jadi saya sharing sama teman. Jadinya tentang keuangan itu kita malah jadi sama-sama nggak enaknya Kak Novi. Jadi saya lebih baik mundur. Saya mundur daripada pertemanan kita hancur, persahabatan kita juga hancur gara-gara uang. Saya mundur saham, ya sudah. Jadinya terus saya mencoba di usaha saya ini Kak Novi, karena saya basicnya berasal dari daerah, dari kabupaten, dari desa ya Kak Novi ya saya ini. Jadinya saya berpikir ke arah sana. Orang desa itu keperluannya apa setiap harinya seperti itu. Itu cara pemikiran, itu cara pemikiran yang pinter. Itu orang desa keperluannya apa ya hari-hari. Ya. Hari-harinya tuh keperluannya apa orang desa itu seperti itu. Jadi pertanian, ya sudah saya menekuni pertanian, obat-obatan pertanian sama pakan ternaknya mereka gitu. Wow, ini menarik ya pendengar radio nongkrong bareng. Jadi yang ada di mindset ya, cara berpikirnya Mbak Anita Rahman. Tahun berapa waktu pulang ya Mbak Anita? Udah di atas 10 tahun lalu ya? 2012 ya? Iya. Jadi yang ada di mindsetnya Mbak Anita Rahman sebagai anak desa, sebagai orang desa itu apa yang dibutuhkan nih ya oleh penduduk di sekitar desa tersebut ya. Ketika itu. Kemudian langkah berikutnya Mbak Anita pasti melakukan suatu awal yang mungkin tidak selalu mudah ya. Suka dukanya untuk mengawali ini karena antara lain tadi join sama teman juga nanti karena duit masalah uang kita jadi musuhan ya. Iya, betul. Akhirnya Mbak Anita memutuskan untuk bagaimana Mbak selanjutnya? Memutuskan untuk membuat usaha sendiri. Jadi saya waktu saya join itu saya kan lebih sering di luar kota seperti itu. Terus saya pulang ke desa, ya sudah saya hidup di desa dan membuat sejenis penelitian juga ya, orang desa itu keperluannya apa gitu. Jadi saya ikut ke sawah-sawah mereka, pertaniannya apa, karena apa yang kita jual nanti kan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Tanaman mereka apa, begitu. Jadi saya ikut mereka ke sawah sering nongkrong-nongkrong sama petani-petani di sawah gitu. Keperluannya mereka obat-obat sekitaran apa. Jadi saya belanjanya karena modal pun juga sudah tidak banyak lagi, saya pun juga harus ke apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Modal tidak banyak lagi. Ketika di Taiwan, Mbak Anita mengumpulkan duit, ya, mengumpulkan modal untuk niat usaha itu ketika di Taiwan, Mbak. Saya sepulang dari Taiwan, ya masih membawa sih sedikit uang, tapi kan sudah pernah usaha sama teman. Terus keuangan juga sama-sama nggak enaknya itu tadi, saya mundur, terus kembali berapa seperti itu, terus
bikin usaha ini pun juga saya kan awalnya juga membuat bangunan sederhana gitu Kak Novi. Oh. Sederhana gitu, membuat bangunan sederhana. Jadinya untuk buat kios saya gitu. Oh. Mbak Anita terjun ke sawah nggak takut kotor, dekil, hitam? Enggak. Enggak sama sekali, tambah menyenangkan loh Kak Novi di sawah itu. Saya sering kok karena saya kemana gitu, lihat sawah yang luas gitu, saya langsung ke mereka, tanya sama mereka, pertanyaannya apa Pak, hambanya apa Pak, kendala-kendalanya apa Pak gitu. Jadi Mbak Anita nanya gitu? Iya, saya nongkrong sama mereka gitu di sawah. Wow. Karena kalau pertaniannya kan tiap daerah itu macam-macam. Ada ya cabai lah, padi, jagung, tomat, kentang, itu kan mereka punya keluhan masing-masing dan punya obat masing-masing mereka. Jadinya saya lebih cenderung suka ngobrol sama mereka. Jadi saya bisa menyerap ilmunya mereka gitu. Boleh saya bilang itu sebagai passion Mbak, atau gairah ya, semangatnya Mbak Anita dalam arti berkomunitas dengan para petani di desa ya, sekitar desa Blitar sana ya. Boleh saya katakan itu sebagai passion ya Mbak ya. Iya. Jadi sebagai hasrat yang tergambar di apa, orang tua petani atau suami atau ada keluarga? Kalau orang tua saya petani. Orang tua saya, keluarga di sini semuanya petani. Oh, oke. Iya. Ya, itulah pendengar radio nongkrong bareng, jadi jangan takut kotor ya, Mbak. Iya. Takut degil, takut hitam, apalagi pernah kerja di. Iya. Aduh. Kalau kita Tadi ada yang mainnya menarik. takut kotor, takut gengsi, aduh. Tadi ada yang menarik, Mbak Anita mengatakan Mbak Anita pernah kerja dengan orang ya, artinya sebagai pembantu ya. Iya. TKW. Kemudian Mbak Anita diputar pikiran tersebut ya. Iya. Sekarang saya yang ingin jadi majikan, dalam arti punya ambisi atau bagaimana Mbak? Iya, saya harus bisa membuat lapangan kerja untuk tetangga saya atau tempat di mana saya membuat usaha itu, saya harus bisa menyerap tenaga kerja mereka gitu loh, bisa membuat lapangan pekerjaan buat mereka Kak gitu. Wow, luar biasa. Luar biasa Bapangku ya. Tadi di intro juga sebelum kita on air, kita bicara mengenai toko 1, toko 2. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Mungkin nanti Kasem silahkan berdialog dengan Mbak Anita ya, yang dimaksud dengan toko atau ada hal-hal lain. Tapi yang menarik bagi saya tadi antara lain bahwa Mbak Anita ingin membuat atau membuka lapangan kerja ya buat penduduk sekitar, dan sebagainya. Karena ada orang pintar juga mengatakan bahwa kita bisa melihat sesuatu yang belum ada. Kalau saya naik kereta dari Gambir ke Semarang, itu sekitar Indramayu sampai mana ya, sampai Tegal lewat sana. Hampir masuk Semarang, itu sebelah kiri, sebelah kanan itu sawah semua. Dan itu petani dengan tekunnya menanam padi. Ya, menanam padi masih tradisional lah Papangku ya. Tapi ketika berhenti, saya sempat ngobrol di salah satu stasiun kecil, saya lupa namanya apa, dan mereka yakin bahwa mereka bisa melihat padi, padahal belum ada. Mereka bisa melihat sesuatu yang belum eksis. Ini sesuatu yang ajaib ya, sesuatu yang rahmat Allah dalam hal ini, yang diberikan kemampuan ya. Seorang petani kan hanya bergantung pada musim ya Papangku. Ya, betul. Nah, kecuali mungkin dia sudah mengikuti teknologi, belajar di YouTube, mendengar Mas Anto, yang lain juga ya. Mas Dayat. Mas Dayat ya, menggunakan pupuk dan lain sebagainya. Jadi mereka bisa melihat sesuatu yang belum eksis. Nah, ini mirip betul dengan kisah dari Mbak Anita yang berarti.
yang malam ini tamu kita. Ya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, silakan untuk memberikan masukan atau mau chatting langsung dengan Mbak Anita, mumpung beliau ada, ya seorang wanita yang boleh dikatakan sekarang sudah mulai menjelang sukses ya Mbak, atau sudah sukses seperti Tokonya itu. soalnya. Gimana Pak Bangku? Tokonya udah pakai nomor. Ada nomornya Pak. Nanti Pak Penggu kalau di sini di nomor berapa Mbak Anita? Ya itu maksudnya bagaimana Mbak Anita? Tokonya udah ada nomor. Jadi yang toko rintisan awal jualannya apa? Pembelinya siapa Mbak Anita? Kalau yang toko awal, toko pertanian ini, yang Daya Tani 1 itu toko rintisan awal Kak Novi. Dulunya kecil gitu, dengan ukuran 8x5 sama. Oh, lumayan gede. Tapi kan kalau dibandingkan dengan gaji sebagai PMI kan lebih gede gaji PMI, Mbak. Untuk dulu ya, tapi untuk sekarang, jangan salah Kak Novi. Makanya mbak-mbak, mas-mas yang sekarang jadi PMI jangan takut untuk berwirausaha di Indonesia. Harus berani mencoba. Monggo kalau mau main ke Blitar, monggo silahkan. Kita sharing-sharing ilmu di sini. Saya sangat terbuka. Monggo datang ke rumah saya. Boleh ya, melalui Pak Pangku ya. Siap, monggo ya datang ke sini. Ya, jadi pendengar Radio Nongkrong Bareng, ini sebuah kesempatan baik ya bagi Anda yang tadi sedikit saya bicara sama Mbak Anita mengatakan bahwa ada orang yang dari Taiwan bawa uang cukup banyak, akhirnya bingung, itu uang habis. Iya, karena bingung. Orang bingung tuh biasanya pengen makan terus. Saya tadi bingung, tadi makan 2 piring tuh pakai ayam goreng, ayam kalasan. Kasem kalau bingung makan terus. Hati-hati dengan rasa bingung itu. Kalau kita nggak bisa kontak. Anita, saya mau nanya, kamu waktu pulang ya pertama kali pulang ke Indonesia ya, terus saya rasa kan kongsian tadi udah ngomong ya kongsian ya nggak. Terus di patungan ya udah gitu. Berapa lama itu kira-kira patungan? Patungan kurang lebih 2 tahunan Pak. 2 tahun, sempat 2 tahun. Iya, sempat 2 tahun. 2 tahun, dalam 2 tahun itu berjalan dengan untung apa rugi itu patungan? Nah, ya itu karena kita keuangan dulu itu kan ada perjanjian keuangan, kita ada bagian keuangan sendiri gitu kan. Jadinya untungnya nanti yang bagikan bagian keuangan gitu, tapi sama 1 tahun kita lihat keuangan belum stabil tentang keuntungan itu. Nah kita lihat tahun kedua kok nggak ada kabar. Nah setelah saya tanyakan, karena kita kan juga kerja, sama-sama kerja, kalau nggak ada untung kan kita juga bingung ini gimana ini gitu. Nah setelah itu ternyata untungnya begini, masih rugi-rugi terus kan gitu. Terus jadinya saya terus mengurus tentang keuangan, jadi sama-sama nggak enak juga mungkin. Ya sudah kalau begitu saya tak mundur saja daripada persahabatan kita. Oke. Jadi nggak enak gitu. Oke. Jadi patungan jadi rugi nombok-nombok terus ya nggak, terus udah gitu keluar. Nah udah keluar itu di bidang apa tuh patungan? Di bidang ini apa, pertanian juga, di bidang pertanian atau? Di bidang bukan di termasuk apa ya, jasa mungkin ya itu Pak. Jasa. Pak Sam. Di jasa apa, seperti apa? EOS, event organizer ya nggak, misal atau apa gitu, jasa. Panti pijit juga jasa loh. Iya. Yang dipijit. Papangku langsung nyelip kalau panti pijit.
Kenapa Pak Pangku? Silakan Pak. Ya, kalau yang dipijit juga buka jasa itu. Kalau nggak dipijit kan repot. Salah urat dulu ya. Ada Pak Pangku, ada orang ya, itu bawaannya salah urat, maunya ke panti pijit. Ya, itu jadi di bidang jasa ya, Mbak. Iya di bidang jasa. Jadinya mungkin untuk teman-teman kalau mau sharing, mau join pekerjaan sama teman, mungkin kalau saya sih gak begitu suka ya, lebih senang mandiri kalau saya. Jadi sempat jatuh habis pulang dari Taiwan. Iya. Wah, bersemangat terus jatuh ya, akhirnya bangun lagi. Iya. Pelan-pelan gitu ya. Nah, waktu bangun lagi itu modal berapa duit itu? Kira-kira boleh di sharing nggak? Kalau saya awal itu, kalau bangunan itu termasuk modal apa enggak, Kak Sam? Iya modal, pokoknya dikeluarin berapa untuk kita sewa tempat kan, atau bangunan kita termasuk. Iya. Iya. Jadi gini, saya setelah saya jatuh itu, saya juga mikir lagi, waduh aku ini mau ngapain ya, mau usaha apa ya, nanti gimana ekonomi saya gitu. Saya mikir, oh ya, uang saya itu tinggal sepertinya 60-an juta Kak Sam itu. 60 juta, saya membuat bangunan ukuran 8 meter kali 5 gitu. Itu saya bikin sesederhana mungkin, itu masih emperannya itu masih esbes gitu Kak Sam. Setelah itu ya itu terus dengan modal sekitar 30 juta. Modal untuk usaha itu sekitar 30 jutaan awal itu Kak Sam. Jadinya masing-masing item itu saya cuma punya 2 botol, 1 botol itu cuma sedikit sekali barangnya itu. Botol apa Mbak? Obat-obat pertanian Kak. Oke. Obat pertanian. Iya. Jadi difokus. Kalau apa? Lanjut Pak Pangku. Iya, kalau Kak Novi kalau botol cepet banget nyambernya. Ini Pak Pangku kayaknya membalas saya tadi. Kalau mijit Pak Pangku cepet. Ya. Kalau saya kan botol tergantung isinya Pak. Ya. Botol kecap ada. Botol susu tanpa botol juga ada Pak Pangku. Ini karena hujan ini. Jadi koslet semua ya. Gara hujan ini. Saya sebelum berlanjut Kak Sam, saya mau menyapa ya pendengar-pendengar kita ya, Mbak Anita. Selamat malam buat Mbak Yanti Christian ya. Apa kabar Heni Namiku, Gita Wirawan ya. Selamat malam semua. Semoga sehat di musim dingin ini. Bisa menjaga kesehatan lah ya. Pak Eko Priwil, Mbak Aning ya, Keripik Tempe Ardani juga sukses sebagai seorang ex Hongkong. Dan si Arsita, apa kabar? Mbak Neni Suryani, Soplo Weleh-Weleh, Mbak Sutiasi, kemudian Mbak Ike Oktaviani, Mbak Yulia Yuni Galatia, Mbak Ari Art, yang punya Saikung, Mbak Elisa, Sriati, Angga, apa kabar? Mbak Tina Kristina, selamat malam. Eli Prasilia Sukiem, Mbak Alfi, Maya Melika, Esti Tangerang. Esti ini sudah di Tangerang, pengusaha roti. Selin Karisma, selamat malam. Siapa lagi? Anyong Kasanyong ya. Mbak Suci Suryati, selamat malam semua. Suncin Arvendi, marilah kita bermalam minggu bersama Pak Pangku, Mbak Anita, Kasem dan saya, Mbak Yanti, Mbak Ani Imut, Melisa, Yuti Rah ya. Ini radio nongkrong bareng cetar membahana di udara 5 benua dan 3 samudra ya. Semoga semua tetap semangat, makin cantik dan tetap sehat serta waras di zaman Medan. Saya mau ucapkan juga kepada Novi ini pendengar baru selamat malam Novi, selamat bergabung. Dan Dian Lee ya, katanya Kak Sam kok saya ngantuk, kenapa? Jangan dilihat jam 10 jangan ditonton jangan ditonton kita didengar.
Ya. Karena banyak yang nonton Pak panggung. Ditonton. Suaranya nggak ada, akhirnya diketawa sendiri ngantuk. Ya. Kita itu didengar karena kita radio. Itu salah megang HP itu. Jam 10 lewat 16 mungkin udah kelar ya Kak Kasem ya pekerjaan teman-teman kita. Betul. Sama BMC Sentral Dingin katanya hadir katanya. Ya, sama-sama Mbak. Oke, kita masih bersama Pak Pangku Rubiono, bapaknya TKI di Taiwan ya. Bapak TKI yang pernah juga ke Hong Kong ya, berkeluyuran ke sana ke sini ya. Saya sempat ikut jalan waktu itu ya. Pak Pangku pernah ke Hong Kong ya, dan juga pokoknya sangat aktif ya Kak Novi ya. Oke. Ya, dan sama Ibu Anita ya yang sukses ya bergerak di bidang punya toko yang bergerak di bidang pertanian ya, atau kebutuhan pertanian ya. Iya. Iya. Oke, habis jadi udah mulai kecil dibangun gitu. Ambil barangnya dari mana? Dari Jakarta atau dari mana? Atau bikin sendiri atau dari ini? Kalau dagangannya sih saya ambilnya dari distributor ya Kak Sam. Dari Malang, dari Solo, dari Cilacap, Tulungagung gitu. Di mana yang murah saya ambil gitu. Jadi sempat kontak mereka nih ya? Iya, jadi sebelum saya buka itu saya keliling dulu Kak Sam. Saya mau buka begini gitu. Iya, saya mau buka toko pertanian gitu. Jadi saya cari informasi distributor yang akurat, maksudnya dia menjual barang-barang yang asli, bukan yang palsu kan banyak. Iya, gitu. Yang bertanggung jawab gitu. Jadi kalau kita ada keluhan, kalau ada retur mereka mau gitu. Akan ada toko yang sekali beli nggak boleh retur gitu juga ada kan gitu. Jadi kita tidak ada jaminannya. Iya, itu tahun keberapa kepulangannya Mbak Anita tuh? Memulai setelah bergumul 2 tahun dengan Novi habis bercerai. Oke. Ya silakan bercerai kongsian. Iya, maksudnya setelah kongsian itu. Kalau enggak jemurannya repot nanti. Wong itu juga pakai jemur. Giliran jemur aja Pak Pangku mah ya kan nyelonong kan. Pak Pangku kalau mau jemur HP boleh kasih saya Pak. Ya itu tadi yang ngantuk itu kan salah jemur tadi. Salah angkat jemuran nanti Pak. Oke, Mbak Anita, itu pemasarannya bagaimana Mbak? Marketingnya tuh. Iya, supaya petani ini kan sulit ya. Kadang-kadang kalau dia sudah terpaku atau bagaimana? Betul. Petani itu kebanyakan juga sudah fanatik dengan obat-obat yang sudah pernah mereka pakai. Jadinya dari yang utama itu kalau kita dagang atau kalau kita korek sama orang itu kan servisnya kita seperti apa ya Kak ya. Jadinya kita pertama itu harus ramah, humble sama mereka. Terus kita menservis mereka. Kebanyakan petani itu kalau datang ke tempat saya itu membawa tanaman mereka yang terserang hama. Jadi dibawa ke tempat saya Kak Novi. Oh gitu. Iya, kebanyakan seperti itu. Jadinya Mbak, ini loh tanaman saya seperti ini, obatnya apa gitu. Oh ini Pak. Terus mereka bilang, aku sering pakai ini. Nah, biasanya kalau tanaman yang sudah pernah dipakai ini terus dipakai itu lagi kan kebal, kita arahkan ke obat yang lain seperti itu. Jadinya kita menservisnya bapak-bapak petani itu lebih ke kekeluargaan mereka. Lokasi toko itu Mbak penting nggak bagi Mbak? Kalau lokasi untuk toko pertanian itu ya harus cari tempat di mana banyak petani yang bercocok tanam Kak Novi. Kalau untuk yang siap. Di jalan utama, jalan raya itu juga mempengaruhi, tapi tidak begitu sih menurut saya.
lebih baik agak masuk ya. Iya. Kalau Mendekat petani. agak masuk mendekat ke Ya petani. artinya mendekat ke petani. Ya. Iya. Jadi ada yang kurang cocok. Terus kompetitor ya, kita bicara berkompetisi. Ada nggak yang jual, yang berdagang item atau jenis barang yang sama sedemikian banyak atau sedikit atau bagaimana? Ada Kak Novi, di sekitar saya sini ada tiga toko pertanian, tapi juga beda desa ya, beda desa gitu ada. Cuma saya sih mungkin kalau saya selalu berpikir bahwa rezeki itu sudah Allah yang mengatur lah gitu. Kita harga sama, tidak usah mematikan menurunkan harga atau gimana itu nggak usah. Jadi kita bersaingnya sehat saja, harga sama monggo gitu. Servisnya kita diutamakan. Tadi di awal Mbak Anita mengatakan ingin memperkerjakan orang-orang di lingkungan. Sudah berhasil atau masih ada satu ambisi yang belum impian ya? Mimpinya Mbak Anita dalam hal ini belum sampai gitu, belum teraih, belum tergapai mimpi tersebut dalam konteks atau dalam pengertian mempekerjakan orang-orang di sekitar, memberdayakan bukan mempekerjakan ya. Sudah sampai atau sudah tergapai atau belum, Mbak? Alhamdulillah sampai sudah. toko berapa ini? Oh, oke. Terus? Di toko sudah, sudah Kak Novi, saya sudah memberdayakan tetangga untuk menjadi karyawan di kios-kios saya. Syaratnya apa untuk menjadi karyawan, Mbak? Mengerti produk pasti ya? Itu bisa dipelajari sebetulnya Kak Novi. Cuman ini amanah saja kalau saya. Oh, itu yang paling penting memang, Abangku ya, sepakat. Kepercayaan. Betul. Jujur, jadi jujur, trust ya, ada kepercayaan dan juga sedikit punya personal touch-nya, keramahan, humble, rendah hati. Ini penting ya. Betul. Sekarang sebenarnya ada berapa toko yang Mbak Anita kelola dalam hal ini? Kalau untuk toko pertanian mau ketiga. Wow. Ya, kalau usaha yang kecil-kecil ada, tapi ya enggak besar. Konveksi ada. Wow. Konveksi? Iya. Apalagi, Mbak? Iya, konveksi yang bikin seragam-seragam untuk pesanan-pesanan sekolah seperti itu. Iya. Sama ketika percetakan. Menjadi percetakan? Iya. Ya. Mbak Anita waktu di Taiwan bekerja itu pikiran untuk menjadi pengusaha, saya sudah masuk ke kaliber pengusaha ya, kalau punya ekspansi. Yang bisnis core bisnisnya, bisnis intinya adalah jual pupuk tadi ya, untuk petani tadi. Iya. Tapi ekspansi atau pelebarannya ada ini, ada percetakan, ada yang lain. Ya. Iya. Apa yang ada yang diambil dari keberadaan Mbak Anita ketika di Taiwan? Apa semangatnya atau justru tertekan karena bekerja dengan majikan yang suruh nyuruh melulu, itu bisa jadi motivasi juga ya? Kalau di Taiwan tuh motivasi saya itu sistem kerjanya orang Taiwan itu yang saya suka, Kak Novi. Cara kerjanya mereka itu cara kerjanya orang Taiwan saya suka, cekatan, disiplin, itu saya suka. Kalau orang Taiwan menyuruh-nyuruh itu kan ya karena kita kerja ya Kak Novi ya. Tapi betul. hikmahnya begitu besar karena dididik untuk disiplin waktu. Terus ya dalam hal mengerjakan sesuatu harus maksimal seperti itu.
saya sepakat. setengah-setengah mutung itu juga nggak begitu bagus ya Kak Novi. Karena yang namanya usaha 1 tahun pertama itu Bulat ya. masa-masa sulit itu kita harus kuat gitu. Ya, boleh saya katakan Mbak Anita ini mengambil melihat ya, terus membuka mata dan memasang telinga ketika berada di Taiwan ya, untuk menyerap yang positif yang dilakukan oleh orang-orang di sana, kemudian membuat mental baja ketika kita harus tersungkur di desa ya. Jadi mentalnya mentalnya berbeda. Dan Mbak Anita mungkin menularkan hal ini ke anak-anak yang lebih muda ya. Ada nggak hal seperti itu Mbak? Ada. Mendidik anak yang susah, yang susah. Sebenarnya nggak bego-bego banget, nggak terlalu tolol gitu. Cuma kayaknya enggan, etosnya rendah, ya, etos kerjanya, ambisinya, terus disiplinnya juga kurang. Bagaimana caranya Mbak Anita? Mungkin sedikit bisa sharing ke kita. Mungkin untuk menyemangati diri sendiri itu mungkin lebih penting ya Kak Novi ya. Mungkin mereka aku males lah, seperti ini aja deh gitu. Mungkin dia masih berpikir masih ada orang lain yang bisa menopang dia. Setelah kita seperti saya dulu nggak mungkin saya harus sambat orang tua saya. Gitu kan nggak mungkin. Jadi aku harus bisa. Pokoknya aku harus bisa. Iya. Ya, pendengar radio nongkrong bareng menarik sekali. Karena kembali semua ke diri kita. Karena kalau kita di zona nyaman, ada orang tua, ada majikan yang gaji tetap kok ya kan, tiap bulan kita mau 20 tahun kayak atau 30 tahun kayak bekerja sebagai seorang PMI, no problem ya. Kenapa lo pikirin gitu ya? Ada yang mungkin berpikir begitu, tapi lupa bahwa satu saat harus kembali dan harus menata hidup lagi ya. Mbak Anita ya. Apalagi kalau bisa tahun di luar negeri, nanti kalau pulang juga bingung lagi. Oke. Bu Anita bisa di-sharing nomor telepon yang bisa dihubungin ya nggak, untuk teman-teman yang misalnya mau yang di sekitar Blitar ya nggak, atau sekitar banyak pendengar kita banyak dari Blitar. Ya. Oh ya. Boleh, monggo teman-teman yang mau sharing, mau chat WA saya, monggo silakan. Kalau mau datang ke rumah saya, monggo silakan, tapi janjian dulu. Soalnya saya kalau siang tidak pernah di rumah soalnya. Di toko. Ada di toko. Kalau saya kalau siang saya seperti tomcat, kadang di sana, kadang di sini, di sana, di sini gitu, Kayak tomcat. Iya, kayak tomcat. Di nomor berapa Mbak Anita? Ya. Bisa di Monggo di nomor saya 085 60 85 91 928. Ya, nomor WA saya. Sekali lagi 085 60 85 91 928. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tuh ya pendengar radio nongkrong bareng. Kalau mau sharing monggo. Sharing ya. Bagaimana saya punya modal 50 juta bisa nggak? Tapi nggak punya bangunan. Kemarin ada teman yang hanya modal 20 juta Kak Novi. Tuh. Ya, itu belanja di tempat saya. Jadi saya antar ke rumahnya Mbak itu. Mbak TKW juga, TKW Taiwan. Saya datangi rumahnya, saya antar barangnya, saya kasih barang-barang yang sekiranya laku di sana, itu seperti itu dulu. Karena daerahnya kurang lebih saya tahulah di sana pertaniannya apa, jadi saya kirim barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka dulu. Karena mbaknya ini masih di Taiwan, tapi anaknya yang di rumah, yang ingin buka toko seperti itu. Iya, jam 10:31 kita masih menarik sekali. Saya pikir ini the best episode, salah satu the best episode ya. Kenapa? Karena kita menginspirasi
berbagi. Sri Kandi. Nah, Pak Pangku sedikit ya saya mau dengan ke Pak Pangku. Bagaimana Pak Pangku ketika melihat seorang Mbak Anita saat di Taiwan? Apa yang ada di benaknya Pak Pangku? Jadi mungkin saya lihat pertama di Taipei Wocecan, ini kok anak muda ini kok kelihatannya gesit sekali gitu. Gesit dan ya, Pak. Saya pantau terus ini pemasaran kan dulu sempat kerja juga di Taiwan dia jadi bagian pemasaran. Wah, ini cara pendekatannya bagus bener gitu. Kekeluargaan gitu. Jadi memang dari awal sudah ada nilai plus-plusnya lah. Oh, iya. Tapi bukan kayak Pak Sam. Kalau Pak Sam kan nyari yang plus-plus yang lain. Betul. Ya. Nanti dia malam pulangnya bingung. MTR terakhir jam berapa? Jadi memang dari awal Mbak Anita sudah kelihatan kok kalau saya sudah kelihatan bahwa ini bibit unggul gitu loh. Oke. Bibit sales ya Pak ya. Misalnya tetap subur gitu loh. Apakah yang lain kira-kira teman-teman kita nih yang di Hong Kong ya bisa meniru paling enggak sepak terjang mendekati lah dari Mbak Anita ya. Kalau yang sudah punya toko 3 mungkin awalnya berjuang dengan satu toko setelah mereka mengumpulkan sekian banyak uang. Itu menurut Pak Pangku sebenarnya ini bakat-bakat alam atau sebenarnya bisa dipelajari nih menurut Pak Pangku dengan orang yang supel, fleksibel, humble dan begitulah ya Pak Pangku. Menurut Pak Pangku. Kalau lihat ke Hong Kong sebetulnya semuanya bisa. Cuman kita harus tekun memang. Kadang-kadang kan kita tidak siap gitu. Setengah tahun kok nggak ada perkembangan, dipikir wah ini saya ganti lagi. Jadi orang mudah putus asa saat itu paling cepat kan 2 tahun kelihatan bunganya. Kalau 1 tahun itu baru latihan olahraga gitu loh. Kelihatan mental, latihan kaki segala macam baru dilatih. Yang jelas kesabaran. Kalau di Hong Kong kan itu kan kelihatannya kalau di Hong Kong mungkin kalau pulang mungkin semuanya akan buka lesehan itu. Karena di Taman Victoria isinya lesehan semua itu. Angkringan. Jadi dari pendengar kita Radio Nongkrong Bareng kalau pulang jadi pengusaha lesehan di mana-mana. Iya, karena mudahan uji cobanya di kota besar itu udah. Iya. Jadi sekarang Bu Anita udah punya 3 ya, 3 toko dan yang keempat akan dibangun segera gitu. Doakan ya Pak Sam. Segera jadi. 1 bulan lagi katanya pemborongnya, entah molor apa tidak. Nama tokonya apa? Jaya Tani, Kak Sam. Apa? Jaya Tani. Oh, iya, toko pertanian Jaya Tani. Jaya Tani. Wah, udah berjaya terus ada taninya, ya. Keren. Jadi toko Jaya Tani ke-1, toko Jaya Tani ke-2, toko Jaya sampai ke-4 gitu ya. Yang akan datang. Iya. Insya Allah ya kan. Itu udah bisa dijadikan brand sebetulnya kan Novi kalau lebih dari 2. Saya pikir iya. Dan validasi bisnisnya udah jelas ya. Tinggal nilai bisnis itu kalau dioper misal aja ya nggak? Iya, misalnya Mbak Anita mau pitching ke Kasem, mau beli saya punya bisnis dengan brandnya doang ya. Dan produk misalkan, tempatnya terserah di mana, nilainya katakanlah 0,5 M ya. Itu udah ada validasi nilai-nilai seperti itu. Tapi kan dalam hal ini Mbak Anita sendiri yang berjuang. Itu yang saya maksud. Kalau ada investor yang mau berinvestasi, Mbak Anita bisa pitching. Saya sudah berjalan sekian tahun, sudah berkembang dari 1 toko ke 2 toko, memberdayakan orang-orang. Dan saya punya omset sekian, saya punya belanja sekian, itu harus ada rinci-rinci mungkin ya. Tapi yang saya mau tanya sebenarnya,
Jaya Tani. Tani ini prospek di Indonesia bagaimana, Mbak, melihat ke depannya? Kalau saya mikirnya memandangnya sih simpel saja Kak Novi. Semua orang kan butuh makan, gitu aja. Nah, itu saya udah duga. Jawaban yang paling ideal dari seorang pengusaha yang bergerak di bidang hortikultura, Di bidang pangan, Kak agrikultura, Novi. pangan, ketahanan pangan, nggak akan takut krisis 2023, krisis moneter Tidak dan usah takut. segala macam. Nggak usah takut. Semua orang butuh makan. Kita nggak, Semua orang butuh makan ya, Kak Novi. jadi tidak akan ada. Gimana Pak Pangku? Ya butuh makan dan nambah gitu loh. Iya. Ya gara-gara hujan tadi loh Pak. Iya. Suka nambah makan. Operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Kalau toko saya petani ini. dari pagi 5:30 tutup jam 5 sore. 5:30 Kalau- pagi. Iya, kalau yang di toko 23 itu 5:30, tapi kalau toko yang di sebelah rumah saya ini jam 5 sudah buka Kak Novi. Wow. Pagi kan Sudah Novi, dibuka. bukannya sore ya. Ingat ya Iya, para, pagi. para pendengar Pagi. ya. Iya, Kalau pagi sore jam lain 5. lagi. Iya, sore panti pijit, Pak. Pijit itu tadi. Yang tadi saya bilang itu. Ya kan, jasa, bergerak di bidang jasa. Aduh, saya mendadak. Mbak Anita, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi internet ya, terpikir sama Mbak Anita untuk mengembangkan katakanlah jualan online atau Iya. apa atau apalah. Untuk yang keempat nanti kan ini saya bukanya di jalur provinsi insya Allah ya. Jadinya saya membuka grosir. Jadinya itu nanti di online. Oh, grosir. Iya. Oke. Jadi grosir, jadi distributor gitu. Oh, jadi levelnya berarti naik ya, Mbak. Bukan cuma Iya. pengecer biasa ya. Iya, Tapi sudah betul, distributor ya. Iya. Bekerja sama dengan distributor pihak lain ya, Mbak ya. Iya, betul. Langsung dari pabriknya nanti. Pabrik. Oh, langsung dari pabrik. Pabrik kan Novi Iya. kalau udah distributor. Udah kelas pabrik ya, Kasem ya, betul. Jadi terbayang untuk atau bukan terbayang, sudah punya gambaran akan supaya terjun juga ke sekarang kan zaman online, apa aja online ya. Dan petani sudah mulai dilatih untuk online dan lain sebagainya begitu kan ya. Iya, Mbak Anita, menarik sekali. Ya, para pendengar, saya juga pengen sharing ya Kak Novi ya. Kalau sudah levelnya Kak Sam. pabrik ya, kalau udah levelnya pabrik, itu biasanya kita dapat kredit apa dapat utang dari pabrik, misalnya 30 hari ya. Oh iya, tempo. Bayar mundur. Tempo, Mundur ya. tempo, betul. Tempo, ya, betul tempo. Jadi kita terima Jadi kita cash. dijatah. Kita terima cash, terus 30 hari kemudian baru kita bayar gitu ya nggak? Atau ini Bu Anita, atau berdasarkan bond. Jadi Kalau kita ditarget Kak Sam, jadinya seperti satu herbisida, obat rumput gitu ya, kita dikasih 5 ton gitu. Kita ditarget 5 ton, tempo 1 bulan. Nah, nanti kalau dalam 1 bulan kita bisa bayar 5 ton itu, kita dikasih hadiah apa? Umroh atau dikasih hadiah ke luar negeri mana gitu. Oh. ya Iya, itu selain iya. target lalu Mbak bayarnya Anita pernah dibayar. Bayarnya kita bayar dia store-nya tuh, maksudnya kita misalnya dikirimin barangnya misalnya satu faktur, satu bond ya nggak, terus pengiriman bond kedua, bond yang satu harus dibayar atau bagaimana? Oh, itu target itu tadi, jadinya 1 bulan ya harus dibayar lunas. Oh, target waktu ya. Iya. Jadinya kurang 5 hari gitu kita sudah diingatkan sama mereka. Oh, ini Target tanggal waktu, ini ya sudah jatuh tempo, jadi kita sudah harus siap-siap bayar gitu. Mbak Anita, bekerja sama nggak dengan tokoh agama atau penyuluhan
atau buka biasa aja begitu Mbak? Kalau Selama ini. kalau penyuluhan kita kerjasamanya sama kelompok tani, sama Gapoktan seperti itu, Kak Novi. Gapoktan saya lupa singkatannya. Gabungan kelompok tani ya. Iya, gabungan kelompok tani sama kalau di sini jagung itu kan dari perusahaan, dari PT. Jadinya kita kerjasamanya sama PT juga. Jadi kita mensuplai obat-obatnya. Jadi kita semua yang handle. Jadi petaninya ngambilnya di kita, yang bayar PT-nya gitu. Oh, itu obat anti hama. Selain obat anti hama, berarti ada pupuk dong, ya? Pupuk ada. Mbak Anita. Ya. Oke. Nah, jadi apalagi selain obat anti hama, pupuk dan yang dibutuhkan petani, apalagi ya, Mbak Anita? Semua peralatan pertanian ada di tempat saya, Kak Novi. Peralatan pertanian, oke. Iya. Sama pakan ternak juga ada lengkap. Oh, pakan ternak. Iya. Saya dengar juga Mbak Anita ada bocoran bahwa punya piara sapi apa bagaimana, Mbak? Apa kambing? Sapi. Waduh, luar biasa. Kalau kambing kan itu hiburan saja, Kak Novi. Jadinya. Oh, kambing memang bagus buat hiburan. Teman saya orang Arab itu hiburannya kambing. Kambing. Dari 2 kambing jadi 13 gitu. Jadinya. Iya nggak sih? Sambil menghibur diri, sambil beranak terus itu kambing itu. Iya, beranak jadi banyak. Teman-teman banyak loh yang jadi pengusaha kambing itu, 1 orang 80 ekor, 50 ekor gitu, Pak. Di modal berapa, Mbak, angka nominalnya? Kalau 1 ekor kambing saya pikir sekitar 25 jutaan ya. Kalau untuk 1 kambing laki, 3 betina, dia kan kawinnya kenceng, Pak, Mbak. Iya, itu tergantung jenis kambingnya, Kak. Ada kambing yang mahal. Ada kambing yang biasa aja yang Jawa. Iya, Kasen. Jangan dicoba dulu aja ya. Namanya kambing, Kasen. Ya. Kalau jomblo, ya jomblo. Saya kan jomblo malam minggu begini, nggak ada pasangan. Ya. Suka ngintip saya kandang kambing ada orang nggak? Suka ada ngelonong nggak tahu ngapain. Kalau itu kalau itu berarti bukannya betina. Ada bencong. Ayam ada minat atau Kak saya mah ada aja nih malam minggu, makin malam makin ini nih. 11 kurang 16 ya saat ini ya. Makin konslet. Makin hancur. Aduh ya, tapi tadi ya Pak Pangku juga mengatakan bahwa ada sapi dan lain sebagainya, dan sering ke Blitar katanya ya Pak Pangku ya, Mbak. Ya, Bapak mengunjungi apa datang atau bagaimana Mbak Anita? Bapak mengunjungi saya. Sayang sama anaknya kalau Bapak. Harus ya, ada perhatian ya. Iya. Mbak Anita ada komunitas teman-teman ex Taiwan? Kalau ex Taiwan dulu pernah ada komunitas ex Taiwan, tapi sekarang sudah pada usaha sendiri-sendiri, sudah cuek sendiri-sendiri. Tapi cuman kadang teman-teman cuek sendiri-sendiri. Iya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba kemarin itu ada 22 teman itu ngumpul di Blitar, ya sudah saya meluncur ngumpul-ngumpul di Blitar gitu, dari Ponorogo, Surabaya, Banyuwangi gitu. Pak Pangku? Gitu. Ya. Kenapa pada cuek begitu Mbak Pak Pangku? Apa minatnya berbeda Pak Pangku? Nggak pengen jualan untuk petani, atau mereka udah kehabisan uang,
atau memang minatnya lain yang ex Taiwan menurut Pak Pangku ya, pandangannya ya maksud saya. Nah, jadi ya itu kan pilihannya masing-masing. Udah pilihan masing-masing, mungkin kesibukan yang menyita waktu bagi mereka. Mungkin ada yang kayak Mbak Anita usaha pertanian, ada yang bangunan, ada yang usaha primer dan segala macam. Jadi kadang-kadang kalau cerita agak nggak nyambung, jadi makanya dari saat ketemu itu kan intinya untuk silaturahmi aja. Iya. Ketemu ya. Oh ketemu ya Mbak Anita ya? Ketemu ya, teman-teman datang ke Blitar gitu. Intinya teman-teman juga pengen sharing dengan usaha kita. Saya juga berminat sharing dengan usaha mereka, seperti itu loh Kak. Intinya bagaimana Mbak Anita? Teman-teman juga pengen sharing dengan usaha-usaha saya. Saya juga pengen dengar tentang usaha-usahanya mereka untuk memperluas wawasan gitu. Wawasan ya. Wawasan. Kan sekarang udah ada WhatsApp group, sudah ada Facebook ya. Bisa saling kontak-kontakan lah kalau masing-masing ex Taiwan. Tapi betul kata Pak Pangku, saya pikir ya memang karena kesibukan masing-masing. Sedangkan kalau kita perhatikan, Mbak Anita kan juga nggak bisa dipaksain. Tapi saya pikir sebaiknya sih ada ajang lah silaturahim ya untuk saling karena silaturahim di situ adalah pintu rezeki ya Pak Pangku ya. Terbukanya pintu rezeki ketika kita kumpul ngobrol-ngobrol seperti itu ya. Ya, menarik sekali pendengar radio nongkrong bareng ya di jam 11 kurang 12 menit saat ini. Dan jam 10 nanti ada sepak bola di Qatar. Itu babak untuk menentukan juara 3. Keluar sedikit nih Mbak Anita ya mengenai sepak bola karena Kasem selalu nanya ke saya siapa yang menang gitu kan. Saya kalau nanti jam 10 di Indonesia, jam 11 di Hong Kong itu antara Maroko sama Kroasia. Sudah pernah ketemu, hati saya sih Maroko ya, kepala saya ya Kroasia lah, kurang lebih mungkin begitu yang akan menang. Ya kita nggak banyak waktu lagi, sekitar 12 menit. Tapi ini mungkin Kasem silakan atau Mbak Anita untuk memotivasi, memberikan inspirasi sekaligus menambah wawasan ya kepada teman-teman kita yang 99% wanita nih di Hong Kong ya. Saya mau nanya Bu Anita, itu di setiap toko itu kamu masing-masing keuangan sendiri-sendiri atau digabung 3 toko itu jadi satu? Sendiri-sendiri Kak Sam. Sendiri-sendiri, jadi ketahuan jadi toko satu untung tahu apa enggak gitu ya? Iya, kalau dipisah itu kita tahu kita ini maju apa enggak, atau kita mundur, atau barang kita ini jadi sedikit apa jenisnya lebih banyak, itu kemajuannya lebih terlihat. Ya, jadi enak sendiri-sendiri. Oke. Kalau di pupuk begini ada ininya nggak waste, jadi ada apa Kanovi waste? Ya kalau piara kambing 10 3 mati lah. Terbuang. Atau ayam 100 cuman 40 yang hidup gitu, ikan lele misalnya tuh terbuang ya. Ada yang sampah yang apa gagal gitu, gagal istilahnya expired atau udah expired. Kalau pupuk tidak lah Kak Sam, belum pernah ya kalau saya menjual barang sampai expired gitu, belum pernah. Jadinya kita bisa mengukur, jadinya barang datang yang lebih awal gitu kita jual dulu. Nah nanti kalau datang lagi ditaruh di belakangnya terus berputar seperti itu. Terus karyawan juga ngecek, oh ini tanggal ini gitu. Harus terjual, jangan belanja dulu. Kalau yang dimaksud, kalau saya cari susu, kalau cari susu di supermarket tuh cari tanggal yang paling lama sekali ya nggak? Pak Pangku silakan menanggapi susu tadi Pak. Sebelum saya. Karena udah bilang ukurannya terlalu besar.
Saya sari susu nggak ada bungkusnya, Pak. Lah iya, itu ukurannya terlalu besar kan Kak Novi tadi. Aduh, Kak Sem nyari susu yang ada expired. Betul. Kadang-kadang asam. Kalau pupuk nggak ada ya, Mbak Anita ya. Iya, kalau kayak dagang Kak Novi, kenapa orang tuh seneng dagang minyak? Ya nggak? Karena minyak nggak ada expirednya. Ya nggak? Nggak ada expired, betul. Iya. Kecuali udah dipakai ya. Mbak Anita, bau nggak sih pupuk itu? Anda sebagai seorang wanita, itu kira-kira terganggu nggak? Ya namanya dagang ya. Iya, bau Kak, bau pengap gitu karena amonia kan ada kandungan amonia, jadinya lebih pengar di hidung, lebih panas gitu. Jadinya kita gudang sama obat kan kita pisah, jadinya biar baunya itu tidak perang di dalam ruangan Kak Novi. Terus sirkulasi, terjebak ya. Iya, sirkulasi udara di toko pun juga kita harus bagus juga. Jadinya tidak merusak paru-paru karyawan kita, juga kita sendiri gitu. Ya, saya pikir pendengar radio nongkrong bareng yang sudah mencatat nomor telepon ini kalau mau ngobrol silakan tentang sampai hal yang paling rinci, paling detail untuk kita tetap sehat, tapi kita tetap sebagai pengusaha atau berjualan ya, pedagang dalam hal ini bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan menyangkut kesehatan ya, kan begitu, karena ini bahan-bahan kimia ya. Betul. Ya tadi kembali ke awal mengenai kita sudah mau di penghujung acara, Mbak Anita, mungkin 99% itu wanita ya pendengar kita. Ya katakanlah satu inspirasi atau motivasi atau ajakan untuk supaya teman-teman kita ini nggak bingung, karena yang tadi Mbak Anita bilang bawa uang bingung habis, akhirnya kumpul pun susah. Silakan Mbak Anita, apa yang mau disampaikan? Iya, untuk teman-teman Srikandi yang berada di Taiwan, Hong Kong dan sekitarnya, kalau pulang ke Indonesia jangan takut-takut untuk mencoba sesuatu. Kita harus bangkit. Jangan pernah berpikir wanita itu lemah. Kita tuh bisa. Kita mampu untuk bangkit dan berusaha lagi sampai berhasil. Tuh. Ya, karena ketahanan pangan ini penting ya di masa sekarang dan ke depan ya, Pak Pangku ya. Ketahanan pangan, Pak Kasem, ya, dengan ancaman resesi global, di mana nanti perang belum selesai, penyakit juga makin nggak karu-karuan ya. Iya, menarik sekali apa yang dikatakan Mbak Anita, bahwa sebagai wanita jangan pernah mau mengalah, terus tetap berjuang. Dan kalau kita mau berusaha pasti ada jalan ya. When there is will, there is way gitu loh. Gak ada keinginan, pasti ada jalan ya. Mungkin antara Pak Pangku dengan Mbak Anita ingin menyampaikan sesuatu. Pak Pangku silakan. Iya, jadi ini Mbak Anita kan termasuk Srikandi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang di mana aja lah, yang ada Brunei, Hong Kong, Taiwan, Malaysia dan negara lain, tolonglah pulang kembali ke tanah air, bangun negeri kita sendiri, bangun kampung kita sendiri. Saya yakin Indonesia masih butuh tenaga-tenaga muda untuk negara Indonesia maju. Mungkin itu. Iya. Jangan terlena di luar. Iya. Terlenanya itu loh. Itu dia. Jangan salah Mbak. Karena apa sih namanya? Ada yang sudah lebih dari 20 tahun ya Kak Sem ya? Enggak pulang. Belum memutuskan untuk pulang. Entah kenapa. Ya itu urusan pribadi masing-masing. Kenapa? Mungkin lupa alamat rumah kali. Lupa alamat rumah. Iya. Jarak Blitar sama Malang atau Tulung Agung atau mana? Blitar tuh ke Kediri ya? Lebih dekatnya ya?
Blitar ke Malang sekitar 2 jam Kak Novi. Kalau ke Kediri Tulungagung, kalau ke Kediri mungkin 2 jaman juga. 2 jaman juga. Di tengah-tengah kalau Blitar. Ya enak ya dengar suaranya Mbak ini empuk ya kalau malam-malam gini. Ya kebanyakan pupuk. Banyak pupuk. Ya. Kebanyakan pupuk jadi empuk. Ya, saya pernah ditanya juga sama Pak Pangku kenapa suaranya begitu ya. Saya itu mencampur pupuk kemudian masak. Jadi airnya mengandung. Tapi ya, Mbak Anita termasuk orang yang tahan COVID ini. Mungkin iya, COVID nggak nyerang karena pupuk si amoniak jadi nggak. Amoniak. Dikelilingi sama obat-obat itu loh Pak, jadi COVID-nya takut. COVID takut. Ya belum baik, masuk. Mbak Anita. Ya kalau begitu ya waktu kita masih pengen ngobrol panjang lebar sampai sepak bola selesai Mbak Anita. Cuma waktu harus memisahkan kita. Dan terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktu yang sudah diluangkan. Hari Minggu buka toko Mbak? Hari Minggu buka sampai jam 3 Kak Novi. Waduh, jadi minggu ke minggu nggak ada libur Mbak? Petani tidak itu ada libur. Bagaimana sih? Wah, kalau petani tidak ada liburnya Kak Novi. Jadinya kita kalau hari Minggu tutupnya jam 3. Kalau biasanya kan jam 5. Tapi kalau Minggu kita jam 3 tutup. Oh, petani nggak ada libur tuh? Nggak ada libur. Jadi kalau toko 1 bulan sekali tutupnya. Oke. Dari 3 toko tersebut ya. Iya. Ya Mbak Anita, terima kasih banyak ya. Baik. Sudah hadir di acara kita Radio Nongkrong Bareng. Dan selamat berjuang terus. Semoga menggapai impian dan semangat yang luar biasa ini bisa tertular ke pendengar Radio Nongkrong Bareng kita ya. Baik. Dan tergapai mimpinya keluarga semua tetap sehat Mbak Anita ya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih. Bye. Ya, bye. Bye. Pak Pangku pantunnya belum? Pantun Pak Pangku. Ini menit terakhir ini. Iya. Hari libur jalan-jalan, ketemu sahabat rasanya dekat, ketemu pacar badan menggeliat karena tangannya suka akrobat. Aduh, iya. Terima kasih banyak Pak Pangku Rubiono ya. Ya, sudah hadir malam ini. Untuk hari ke-17 Desember ya, selamat menyambut tahun baru. Nanti kita di tahun depan semoga semakin sehat nih Pak Pangku ya semua. Sama. Ya Mbak Anita juga ya. Anita juga sukses ya sama toko keempat. Terima kasih. Semoga ada. Terima kasih Kak Sen. Semoga Kak Novi, yang Pak kelima. Pangku. Sama-sama Mbak Anita, selamat istirahat ya. Baik, terima kasih. Baik kalau begitu saya closing Kak Sen. Iya, lanjut Kak Novi. Baik, waktu yang mempertemukan kita, waktu jualan yang memisahkan kita, terima kasih untuk semua. Untuk Mbak Anita, untuk Pak Pangku Rubiono, untuk penyiar Radio Nongkrong Bareng, untuk Kak Sen. Putih-putih si bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati, walau perpisahan datang menghampiri. Akhir kata jalan mundur tanpa melihat, selamat tidur, selamat istirahat. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Arigato gozaimasu. Bye. Arigato gozaimasu para pendengar. Selamat malam. Sugendalu. Ya, cuaca makin dingin ya. Jadi semoga pakai baju yang banyak ya. Pakai jaket
ya untuk besok sampai Senin juga masih dingin. Ya, dan juga minum yang dingin, yang panas-panas, ya, yang hangat-hangat. Jangan yang dingin-dingin. Oke? Tiramisu dibobol maling. I miss you darling. Oke, para pendengar, bye. Bahagia sepenuhnya ku menyadari bahwa cinta itu tak mesti harus memiliki, namun ku akan terus selalu menyayangimu setulusnya hati. Saat kau pergi, berlinanglah air mataku. Lihat aku di sini, kau lukai hati dan perasaan ini, tapi entah mengapa aku bisa memberikan maaf padamu. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Lihat aku di sini, bertahan walau kau sering menyakiti, hingga air mataku tak dapat menetes dan habis terurai. Mungkin karena cinta padamu tulus dari dasar hatiku. Mungkin karena aku berharap kau dapat mengerti cintaku. Meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Dan aku percaya nanti engkau mengerti bahwa cintaku takkan mati. Meski kau terus sakiti aku, cinta ini akan selalu memaafkan. Dan aku percaya nanti engkau mengerti bahwa cintaku takkan mati.